Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Muhammad Riza bin Bahtiar. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, segera subscribe, like, dan share juga. Oke bosku, mantap. Selamat malam, selamat datang di catatan Bahtiar. Saya Muhammad Riza bin Bahtiar, tuan rumah catatan Bahtiar. Ujian skillet determinasi gigi menjadi momok yang paling ditakuti mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga semester 2. Tak sedikit juga mahasiswa siap akan hal itu, mempersiapkan jauh hari agar tidak ujian perbaikan. Tak banyak yang merasa senang atas keberhasilan mereka, tak sedikit juga yang merasa dia mampu namun hasil berkata lain. Apakah yang membuat mereka gagal dalam ujian? Inilah catatan Bahtiar, ujian skillet determinasi gigi. Dan sudah hadir bersama saya mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga semester 2, yaitu Asifan Fadela. Ya. Selamat malam Mas Fan. Selamat malam Mas Fan. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di catatan Bahtiar. Ya, sama-sama Mas. Saya juga senang bisa diundang ke catatan Bahtiar ini ya. Acara fenomenal di tahun ini. Terima kasih Mas. Ya Mas, berbicara tentang ujian determinasi skillet minggu lalu, Ya. apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengerjakan ujian tersebut? Ya. Bicara kesulitan ya Mas. Kesulitan dalam mengerjakan ujian tentunya ada. Apalagi ini butuh pemikiran yang sangat keras, ditambah lagi konsentrasi yang penuh. Kesulitannya itu diantaranya, saya nggak bisa ceritakan semuanya. Jadi kesulitannya yang pertama, soalnya susah. Susahnya gimana Mas? Susah diceritain ya? Saya sempat stres ya, frustasi di awal-awal itu saya sudah ini apa. Tapi beriring jalannya waktu ya, lama-lama saya bisa melakukan. Selain itu suara bising gitu ya, yang di ruang ujian itu saat berganti soal ke soal lainnya itu kan sangat bising gitu ya. Saya jadi nggak fokus gitu. Dan juga yang terakhir tuh waktu sih, Mas. Kayak saya merasa terlalu cepat waktunya. Tadi kan Anda mengatakan bahwa di awal sempat gugup dalam menyikapi soal tersebut. Terus bagaimana cara Anda tidak di pertengahan itu bisa menangani diri Anda? Jadi
saya cara menenangkannya itu saya lihat wajah teman-teman saya ya. Ternyata wajah teman-teman saya juga sama gugupnya sama saya. Jadi saya sedikit bisa saya gugup nih, saya jadi Bismillah masih. Tapi dari data yang saya peroleh kemarin dari 160 mahasiswa, hanya 9 orang mahasiswa yang tidak mengikuti ujian perbaikan, dan Anda termasuk 900. Saya bersyukur saya bisa lolos, walaupun saya nggak nyangka, saya kaget gitu. Saya kaget saya bisa lolos. Jadi saya bersyukur, alhamdulillah. Mengetahui Anda tidak ikut dalam ujian perbaikan, bagaimana reaksi teman Anda? Ya teman saya mas, saya mendapat banyak teror sebenarnya mas. Jadi teman-teman saya banyak yang membuli saya, tapi ya saya sabar, saya terima legowo karena itu resiko mas ya. Jadi saya tetap akan berlaku seperti biasanya, tidak berubah apa-apa, dan saya akan sebisa mungkin membantu teman-teman saya yang membutuhkan bantuan. Hasil ujian sudah keluar. 90% mahasiswa gagal dan harus mengikuti ujian perbaikan. Inilah kata mereka. Iya, kemarin aku ujian perbaikan ya, mungkin karena belajar aku kurang ya. Mungkin sebenarnya udah maksimal sih, aku udah merasa belajarnya maksimal, tapi ya mungkin Allah berkehendak lain. Nggak sulit sih sebenarnya. Dari 1 sampai 10. Nggak sulit sebenarnya, mungkin karena aku sendiri beda. Kan kadang kita sulit bedain regio 1 sama regio 2 ya, itu aja. Menurut aku itu sangat memalukan sih sebenarnya. Kita sebenarnya tapi udah belajar keras kan, tapi memang mungkin standar mereka terlalu tinggi bagi kita kan. Ya biasa aja sih. Namanya Mungkin karena sudah takdirnya. Pertama itu kan sulit. Namanya determinasi gini itu kan setiap orang itu penafsirannya beda-beda kan. Dan mungkin karena nggak ada kayak panutan gitu siapa yang harus diadu. karena nggak sukses. Kurang latihan dan saya hanya punya gigi yang sedikit jadi nggak bisa belajar. Belajar sama teman yang udah win. Tentunya belajar lagi lah. Semangat kawan. Oke, udah. Tetap semangat. Semangat, jangan pantang menyerah. Ini bukan akhir dari segalanya. UP adalah awal kesuksesan kita agar bisa lebih baik ke depannya. Amin. Itu tadi merupakan kata-kata teman Anda tentang ujian determinasi gigi Skilabs dan mereka ujian perbaikan. Dan bagaimana menurut Anda? Ya, mereka harus tetap bersemangat ya mas, jangan sampai putus asa. Intinya tetap tenang saat ujian. Sebenarnya kita semua itu bisa, cuma saat ujian mungkin kondisi kita yang kurang sehat atau psikologis kita yang tertekan akibat waktu yang sangat singkat itu membuat kita jadi hilang fokus dan hilang konsentrasi. Akhirnya kita salah dan panik dalam menjawab. Ini kan pastinya ujian determinasi ini sudah diberitahu beberapa minggu yang lalu sebelum ujian. Bagaimana cara belajar Anda dan mempersiapkan akan hal itu? Mempersiapkan ini semua sebenarnya saya belajar bareng, saya belajar bersama teman-teman saya. Saya diajari oleh teman-teman saya juga. Ada beberapa teman saya yang sangat jago, sangat bisa untuk cara-caranya gitu kan gitu. Dan yang paling penting itu saat saya hamil 1 itu saya belajar dengan teman saya pusing waktu itu mas. Jadi saya pusing, saya nggak bisa, ya Allah kenapa ini, ya Allah susah banget. Akhirnya saya memutuskan untuk main futsal. Saya main futsal sama teman saya biar stres saya hilang lah setidaknya, mengetahui besok pagi itu ujian. Dan saat itu saya belum bisa apa-apa ya, tapi saya selanjutnya saya udah ya Allah berdoa
doa dan telepon ibu saya waktu itu. Bu, tolong doain Ivan, besok pagi Ivan ujian gitu. Itu yang sebenarnya kunci dari cintaannya sih. Mungkin ya mau bagaimana lagi, walaupun kita udah merasa kayak tidak bisa, tapi pertolongan Allah pasti akan datang. Tadi kan Anda menyebutkan bahwa Amin 1 sebelum ujian Anda belajar bersama teman-teman. Ya. Apakah teman-teman Anda ikut ujian perbaikan? Ya, itu yang saya sayangkan. Saya ikut sedih teman-teman saya pada ikut ujian perbaikan. Ya mungkin Anda bisa memberikan tips and trik bagaimana cara menjawab ujian determinasi gigi buat teman-teman yang ada di rumah. Ya, buat teman-teman yang ada di rumah, mungkin tipsnya yang pasti yang pertama ya belajar ya. Belajar, yang kedua berdoa, dan yang ketiga itu harus tenang saat ujian. Itu ya. Terima kasih Mas Ivanur Fadila telah bersedia untuk saya wawancarai dalam catatan Bahtiar. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.